Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, jumpa lagi dengan Ustazah Hafsah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan kembali belajar sirah. Namun sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Kesempatan kali ini, Ustazah akan menyampaikan 5 cerita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian mampu mengetahui cerita mengenai tebusan 100 onta. Yang kedua, kalian akan mengetahui kisah tentang si penguasa Yaman. Yang ketiga, kalian akan mengetahui kisah tentang penyerbuan. Yang keempat, kalian akan mengetahui kisah tentang sikap penduduk Mekah. Dan yang kelima, kalian akan mengetahui sikap tentang kehancuran Abraha. Nah, ini adalah buku referensi sirah yang Ustazah gunakan. Mari simak videonya. Tebusan 100 unta. Abdul Muthalib menuntun Abdullah menuju sebuah tempat di dekat sumur Zam-Zam yang terletak di antara dua berhala, Isaf dan Nailah. Di tempat itulah biasanya orang-orang Mekah melakukan pengorbanan hewan untuk dewa-dewa mereka. Namun, masyarakat semakin keras menghalangi Abdul Muthalib melakukan niatnya. Akhirnya, kekerasan hatinya pun luluh. Baiklah, tetapi apa yang harus kulakukan agar berhala tetap berkenan kepadaku? Kalau penebusannya dapat dilakukan dengan harta kita tebuslah, kata Mughirah bin Abdullah dari suku Mahzum. Setelah diadakan perundingan, mereka sepakat menemui seorang dukun di Yatsrib. Berapa tebusan kalian? Tanya dukun wanita itu. 10 ekor unta. Kembalilah ke negeri kalian. Sediakan tebusan 10 ekor unta. Kemudian, undi antara unta dan anak itu. Jika yang keluar nama anak kamu, tambahkan jumlah untanya. Kemudian undi lagi sampai nama unta yang keluar. Mereka pulang dengan lega dan segera mengundi dengan anak panah. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Mereka menambahkan tebusan unta dan mengundi lagi. Ternyata lagi-lagi nama Abdullah yang keluar. Nah, ternyata Abdullah menambahkan dan menambahkan terus jumlah untanya. Ketika jumlah unta sudah mencapai 100 ekor, barulah nama unta yang keluar. Dewa sudah berkenan, seru orang-orang. Tidak, bantah Abdul Muthalib. Harus dilakukan sampai 3 kali. Akhirnya, setelah 3 kali dikocok, yang keluar adalah nama unta. 100 ekor unta pun disembelih dan dibiarkan begitu saja tanpa disentuh manusia dan hewan karena mereka beranggapan bahwa unta itu untuk dewa. Si penguasa Yaman. Saat Abdul Muthalib memimpin Mekah, ada sebuah peristiwa dahsyat. Kejadian ini bermula dari Yaman, sebuah negeri yang terletak jauh di sebelah selatan Mekah. Saat itu, Yaman diperintah oleh seorang penguasa bernama Abraha al-Ashram. Aku tidak habis pikir, mengapa setiap tahun seluruh bangsa Arab datang ke tanah Mekah, seru Abraha kepada para menterinya. Paduka tahu di sana ada sebuah bangunan bernama Ka'bah.
Bangunan tua itu begitu disucikan oleh penduduk Jazirah Arab sehingga mereka tidak dapat berpaling darinya. Kesanalah mereka pergi beribadah, menyembah para dewa sepanjang tahun. Jawab salah seorang menteri. Apa istimewanya bangunan tua yang terbuat dari batu kasar itu? Aku ingin negeri kita Yaman mempunyai sebuah rumah suci juga, sebuah rumah suci yang akan dikunjungi seluruh orang dari penjuru Jazirah, sebuah rumah suci yang akan membuat bangunan tua di Mekah itu menjadi tidak berarti lagi dan dilupakan orang. Namun, apa mungkin kita bisa membuat rumah suci baru yang bisa menandingi Ka'bah? Mengapa tidak? Sebuah gereja yang sangat indah, hiasi dengan perlengkapan paling mewah yang kita miliki. Gerbang emas, jendela perak, lantai marmer yang berkilau. Semuanya, kerahkanlah seluruh ahli bangunan. Aku ingin gereja itu selesai dalam waktu singkat. Tidak lama kemudian, berdirilah sebuah gereja seindah yang diinginkan Abraha. Sang penguasa Yaman itu mengunjunginya dengan rasa puas. Lihat, tidak lama lagi seluruh orang Arab akan datang ke sini, kata Abraha kepada bawahannya. Bahkan orang-orang Mekah akan melupakan rumah tua yang mereka begitu melihat bangunan seindah ini. Nah, kira-kira apakah benar seperti itu? Penyerbuan. Ternyata, apa yang diharapkan Abraha tidak terjadi. Orang-orang Arab sudah sangat mencintai rumah purba Ka'bah, sehingga mereka tidak dapat berpaling ke rumah suci lain. Betapapun indahnya bangunan itu dibuat. Orang-orang Arab merasa ziarah mereka tidak sah jika tidak mengunjungi Ka'bah. Bahkan penduduk Yaman sendiri tidak mengindahkan rumah suci baru itu. Seperti biasa, mereka tetap berbondong-bondong berziarah ke Mekah. Tidak ada jalan lain, geram Abraha. Gerakan pasukan gajah kita serbu dan hancurkan Ka'bah. Aku sendiri yang akan memimpinnya. Jika bangunan tua itu hancur dan rata dengan tanah, orang-orang Arab tidak akan punya pilihan lain selain datang ke tempat kita. Sang penguasa Yaman memang ditakuti oleh orang karena pasukan gajah yang dimilikinya. Abraha sendiri naik di atas seekor gajah yang paling besar dan kuat. Maju, perintahnya. Trompet pun membahana dan bumi seolah pecah oleh gemuruh pasukan yang maju ke medan perang. Mendengar keberangkatan pasukan ini untuk menghancurkan Ka'bah, penduduk Jazirah Arab terkejut bukan kepalang. Walaupun tahu pasukan Abraha begitu kuat, jiwa kepahlawanan orang-orang Arab menjulang di hadapan musuh. Zu Nafar, seorang bangsawan Arab, mengerahkan masyarakatnya untuk menahan gerak maju Abraha. Akan tetapi, dia dikalahkan dan ditawan. Kemudian ada Nufail bin Habib al-Hatami, memimpin pasukan kabilah Syahran dan Nahis. Kemudian, dia juga dikalahkan dan dijadikan penunjuk jalan pasukan Abraha. Apa yang akan dilakukan Abdul Muthalib ketika mendengar sebuah pasukan besar datang menuju negerinya untuk menghancurkan rumah suci Ka'bah ya? Sikap penduduk Mekah. Kita lawan mereka. Abdul Muthalib berikan peringatan kepada setiap orang untuk bertempur. Orang-orang Quraisy di Mekah panik. Mereka meminta pendapat Abdul Muthalib untuk bertempur. Abdul Muthalib tahu sekeras apapun mereka melawan, semuanya akan sia-sia. Pasukan Mekah akan ditaklukkan. Karena itu dia menjawab dengan bijak, "Tidak, kita tidak akan mampu." Seorang utusan Abraha telah tiba dan menyampaikan keterangan bahwa Abraha tidak akan memerangi kita. Abraha hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kita akan selamat jika kita tidak menghalanginya. Aku sarankan semua orang pergi mengungsi ke gunung-gunung di sekeliling kota. Abdul Muthalib kemudian mendatangi markas Abraha bersama beberapa orang pemuka Mekah.
Kembalikan unta-unta kami yang dirampas pasukanmu, kata Abdul Muthalib kepada Abraha. Akan kukembalikan unta-unta itu, apakah ada hal lain yang engkau minta? Tanya Abraha. Urungkan niatmu untuk menghancurkan Ka'bah. Jika engkau mau, kami akan memberikan 1/3 harta dari daerah Tihama yang subur. Abraha menggeleng. Tidak. Kalau begitu, kami serahkan pengamanan Ka'bah kepada Tuhan pemilik Ka'bah, jawab Abdul Muthalib, lalu dia pergi. Kini kota Mekah kosong. Penduduknya telah mengungsi. Jalan lebar terbuka bagi Abraha untuk menghancurkan Ka'bah yang letaknya sudah di depan mata. Nah, kira-kira siapakah yang mampu menghalangi kekuatan sebesar itu? Kehancuran Abraha. Allah lah yang melindungi rumah sucinya ketika pasukan Abraha bergerak mendekat. Gajah Abraha tiba-tiba berhenti. Sekeras apapun Abraha memukulinya, gajah itu tetap duduk tenang. Bahkan akhirnya berusaha berjalan kembali ke arah Yaman. Maju-maju. Apa yang terjadi padamu? Bentak Abraha kepada gajahnya. Dalam berbagai medan pertempuran belum pernah kau mengecewakan aku seperti ini. Kamu bahkan tampak ketakutan. Ada apa sebenarnya? Paduka, ada yang datang dari arah laut, teriak seorang prajurit sambil menunjuk-nunjuk panik. Saat itulah dari arah laut Allah mengirim kawanan burung yang kepakan sayapnya menutupi sinar matahari seperti iringan awan mendung yang bergerak cepat. Burung-burung itu menjatuhkan batu-batu yang menyala ke arah pasukan gajah. Dengan panik, setiap orang berusaha menyelamatkan diri. Tetapi sia-sia. Semua orang mati, kecuali Abraha yang berhasil kembali ke Yaman. Peristiwa penyerbuan tentara bergajah ini sangat luar biasa. Maka tahun ini diberi nama Amul Fil, yang artinya tahun gajah. Peristiwa ini Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.